Halo Sobat Investor, selamat datang di channel Sobat Saham. Di video kali ini, kita akan membahas dua saham dari sektor konsumsi yang bisa dibilang laba bersihnya tidak terpengaruh oleh adanya wabah saat ini. Terutama di kuartal kedua, di mana labanya tetap bertumbuh, yaitu bulan 4 sampai bulan 6. Kedua saham ini adalah Indofood Sukses Makmur atau INDF dan Indofood ICBP Sukses Makmur dengan kode saham ICBP. Tonton video ini sampai habis ya, agar sobat mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Nah, sebelum kita lanjut, jika sobat saham suka video-video di channel ini, silahkan di-share, like, dan jangan lupa di-subscribe ya, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari sobat saham. Untuk melihat efek wabah yang terjadi, akan lebih jelas jika kita lihat kondisi keuangannya hanya kuartal kedua saja, yaitu khusus bulan 4 sampai dengan bulan 6, tanpa laba kuartal 1. Karena kondisi penerapan PSBB terjadi pada kuartal kedua tahun ini, maka efeknya tentu saja akan terjadi di kuartal kedua saja. Di saat sobat melihat laporan keuangan kuartal kedua, di mana laporan keuangan itu adalah hasil gabungan dari kuartal pertama dan kuartal kedua, sehingga kita tidak akan melihat dengan jelas apa yang terjadi pada bulan 4 sampai bulan 6 tadi. Karena bisa saja perusahaan mencetak laba yang besar di kuartal pertama dan labanya menurun di 3 bulan berikutnya atau kuartal kedua. Saya akan berikan 2 contoh perusahaan yang labanya naik banyak di kuartal 1 dan menurun di kuartal kedua. Namun, tidak terlihat jelas di laporan keuangan kuartal kedua ini. Perusahaan tersebut adalah INKP dan TKIM. Nah, berbeda dengan ICBP dan INDF yang labanya di kuartal 1 dan 2 itu tetap bertumbuh. Pertama, kita lihat INKP. Pada kuartal 1 2020, labanya sebesar 179 juta US dollar. Sedangkan kuartal 1 2019, labanya sebesar 73 juta US dollar. Itu ada kenaikan 145%. Kemudian, pada kuartal 2 2020, labanya menjadi 203 juta US dollar. Dan kuartal 2 2019, itu labanya 146 juta US dollar. Jika kita kurangkan laba pada kuartal 2 dengan kuartal 1, maka kita akan mendapatkan laba bulan 4 sampai dengan bulan 6 saja. Di mana untuk INKP ini, laba bulan 4 sampai bulan 6 2019 saja itu sebesar 73 juta US dollar dan untuk 2020 sebesar 23 juta US dollar. Jadi bisa dibilang, walaupun secara total laba di 6 bulan pertama 2020 ini mengalami kenaikan atau lebih besar dibandingkan 6 bulan pertama 2019, tetapi sebenarnya INKP pada waktu wabah kemarin juga mengalami tekanan yang cukup berat, di mana labanya turun dibandingkan 3 bulan pertama di 2020 dan juga turun sebesar 68% jika dibandingkan 2019. Dengan perhitungan yang sama, kita lihat TKIM. Ini lebih parah lagi, di mana laba pada bulan 4 sampai 6 ini malah minus 66 juta US dollar. Padahal, jika kita hanya lihat sepintas laporan kuartal kedua, ya kita hanya lihat labanya menurun saja. Kita tidak akan melihat sebenarnya khusus bulan 4 sampai 6 itu TKIM mengalami kerugian 66 juta US dollar. Sekarang kita lihat ICBP, di mana pada 3 bulan pertama itu labanya naik dari 1,3 triliun di tahun 2019 menjadi 1,9 triliun di tahun 2020, atau naik sebanyak 48%. Dan 3 bulan berikutnya itu labanya kembali naik dari 1,2 triliun menjadi 1,3 triliun, naik 13%. Dan secara total 6 bulan naik 31%. Bisa dibilang kenaikannya konsisten.
dan tidak terpengaruh oleh wabah. Sekarang kita lihat INDF. Pada 3 bulan pertama, labanya dari 1,3 triliun di tahun 2019 menjadi 1,4 triliun di tahun 2020 atau naik 4%. Dan di 3 bulan berikutnya, kembali naik dari 1,1 triliun pada 2019 menjadi 1,4 triliun di tahun 2020, naik 20%. Dan secara total 6 bulan naik 12%. Cara ini adalah warning dini untuk kita di saat kondisi perusahaan menurun pada 3 bulan terakhir. Ada cara yang lebih mudah tanpa menghitung sendiri, yaitu melihat di aplikasi RTI Bisnis, yaitu pada menu Case Statistik. Berikut datanya ya. Untuk TKIM bisa dilihat kuartal kedua itu minus 0,0214 dolar per lembar saham. Walaupun memang secara proyeksi tahunan masih positif, untuk INKP, sobat bisa lihat data Q2 2020-nya jatuh turun daripada Q2 2019. Dan karena pada kuartal 1 laba per lembarnya naik banyak, maka laba proyeksi 2020 ini masih lebih tinggi dibandingkan 2019. Untuk ICBP, bisa dilihat Q1 dan Q2-nya sama-sama mengalami kenaikan laba bersih per lembar sahamnya dibandingkan 2019. Begitupun juga dengan INDF. Q1 dan Q2-nya sama-sama mengalami kenaikan laba bersih per lembar sahamnya dibandingkan 2019. Sekarang kita sudah tahu kalau ICBP dan INDF itu labanya bisa dibilang tidak mengalami tekanan pada wabah ini. Bisa kita bilang walaupun diberlakukan PSBB lagi, kita tidak perlu khawatir akan kondisi perusahaan. Malah, jika sahamnya turun lagi, itu malah bisa menjadi peluang dan kita bisa beli lagi dengan tenang. Sekarang kita coba lihat fundamental perusahaan. Kita langsung saja ke ekuitasnya atau nilai bersih perusahaannya. Untuk INDF itu ekuitasnya dari 2015 selalu bertumbuh dari 43,1 triliun menjadi 57,3 triliun di tahun 2020 ini, dengan pertumbuhan tertinggi di 2019 sebesar 8,6%. Untuk ekuitas ICBP itu juga selalu bertumbuh dari 16,3 triliun di tahun 2015 menjadi 30,1 triliun di tahun 2020 dengan pertumbuhan tertinggi di 2019 juga, yaitu sebesar 17,5%. Untuk hutang INDF itu naik turun ya. Untuk terendah itu di tahun 2016 sebesar 38,2 triliun. Jika dilihat dari DER-nya atau rasio hutang terhadap ekuitasnya, masih tetap sehat dengan rasio di bawah 1. Tertinggi di tahun 2015 sebesar 1,1 dan di tahun-tahun berikutnya turun sampai di bawah 1. Untuk hutang ICBP selalu naik tertinggi di tahun 2020 sebesar 13,2 triliun. Namun, DER-nya itu malah semakin menurun. Ini karena pertumbuhan ekuitasnya bagus, di mana DER-nya tertinggi itu di tahun 2015 sebesar 0,62 dan di tahun 2020 ini sudah menjadi 0,44 dan bisa dibilang DER-nya masih sehat. Sekarang kita lihat laba bersihnya. Untuk INDF, laba bersihnya sempat stagnan di 2016 sampai 2018 di sekitar 4,1 triliun. Dan kembali naik di tahun berikutnya dan proyeksi 2020 ini sebesar 5,6 triliun. Berbeda dengan ICBP yang laba bersihnya selalu konsisten bertumbuh dari 3 triliun di tahun 2015 dan proyeksi 2020 ini menjadi 6,7 triliun. Dengan pertumbuhan tertinggi yaitu di tahun 2020 ini sebesar 34%. Untuk ROE atau kemampuan perusahaan memanfaatkan ekuitasnya untuk mencetak laba bersih, untuk INDF itu selalu di bawah 10%. Tertinggi perkiraan di tahun ini sebesar 9,9%. Sedangkan ICBP itu malah selalu di atas 15%.
tertinggi atau proyeksi tahun ini sebesar 22%. Bisa dibilang, fundamental ICBP lebih baik dibandingkan dengan INDF. Perkiraan saya, walaupun ICBP adalah salah satu anak untuk INDF, namun karena INDF itu masih ada anak usaha yang lain yang labanya atau pertumbuhannya tidak konsisten, maka ini juga berpengaruh terhadap performa INDF itu sendiri. Sekarang kita lihat valuasinya. Di saat harga saham INDF di 7.025 dan ICBP 10.325, di saat video ini dibuat, per INDF itu sebesar 10,8, sedangkan ICBP 17,8. Untuk PBV-nya, INDF sebesar 1,08 dan ICBP sebesar 3,99. Bisa dibilang valuasi ICBP lebih mahal dibandingkan INDF, dan hal ini wajar karena performa ICBP lebih baik. Dan bisa saya bilang, kedua perusahaan ini saat ini berada pada harga wajarnya, tidak pada kondisi yang mahal, sehingga masih menarik untuk investasi jangka panjang di kedua saham ini. Apalagi pertumbuhan di 2020 ini cukup bagus, dan bisa dibilang kedua saham ini anti krisis, terutama ICBP. Untuk dividen kedua perusahaan ini juga tidak perlu diragukan lagi, yaitu sama-sama rajin membagikan dividen, dan besaran yield sekitar 2-3%. Oke, demikian pembahasan dua saham dari Indofood yang sama-sama labanya naik di kuartal 1 dan 2 ini. Silahkan jika sobat ada masukan dan komen ya. Sampai jumpa! Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya sobat. Jangan lupa di subscribe ya, agar kami makin semangat membuat video analisa saham.